Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak narasumber dan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada pagi hari ini 5 Juli 2020. Ya, sorry. Lagi. Bisa dimatikan. Mohon izin bisa dimatikan. Mandiri COVID hadir bersama kita Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Panjaitan, Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin, serta Direktur Pelayanan Kesehatan Profesor Dr. Nanti masing-masing narasumber akan memberikan penjelasan lebih detail terkait dengan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah. Dan untuk paparan pertama, kami persilakan kepada Bapak Luhut Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Monggo Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman media. Kami berdua, Pak Budi Sadikin, Menteri Kesehatan, dan saya, Luhut Panjaitan, ingin mengupdate Anda mengenai perkembangan ke depan ini, ya, kemarin dan ke depan. Dan nanti setiap hari juga akan ada secara resmi kami mengupdate apa-apa yang terjadi. Secara umum sebenarnya semua bisa terkendali. Kita sudah mengidentifikasi berbagai macam masalah yang ramai di masyarakat. Memang ada masalah, tapi saya pikir semua penanganannya sedang berjalan dengan baik, jadi terukur betul-betul. Nah, ini peningkatan COVID ini masih terus jalan dan kita melihat mungkin sampai tanggal belasan ke depan itu masih akan tetap naik karena masa inkubasinya. Jadi kalau kita mulai kemarin tanggal 3, saya pikir paling mungkin setelah tanggal 12 kita baru akan melihat mungkin dia agak slow down. Jadi sampai tanggal 13, 14 mungkin itu masih tetap akan naik. Dan angka itu juga mungkin bisa tinggi. Oleh karena itu, kami sudah mengambil langkah-langkah. Salah satu misalnya, Kemenkes telah mendorong rumah sakit untuk melakukan konversi tempat tidur agar 30-40% tempat tidur rumah sakit tersedia untuk perawatan pasien COVID-19. Nanti juga Pak Budi, Menteri Kesehatan sudah dari malam, kita sudah dari kemarin maraton dari Sabtu, menyiapkan misalnya rumah sakit tambahan di rumah sakit haji. Jadi semua provinsi sekarang yang ada di Jawa dan Bali punya pola yang sama sesuai dengan ancaman yang terjadi dengan COVID-19 ini. Saya kira mengenai tempat tidur, kalau ya nanti ditata dengan baik, mestinya tidak akan terlalu banyak masalah. Saat ini benar sekali COVID-19 yang masuk rumah sakit di DKI Jakarta dan beberapa wilayah di Pulau Jawa meningkat tajam dan sudah mencapai batas kapasitas rumah sakit. Seperti saya katakan tadi, sekarang mulai ditata orang yang boleh masuk rumah sakit itu siapa gitu. Artinya tingkat penyakitnya. Kalau dia masih pada saturasi di atas 95 misalnya atau 94, mungkin dia masih dengan tidak ada tanda-tanda yang jelas atau hanya OTG, mungkin kita bikin isolasi mandiri. Dan kemudian telemedicine telah dibangun oleh Pak Menteri Kesehatan dengan menggunakan atau berapa belas platform telemedicine seperti Halodoc, GoodDoc dan sebagainya. Dan ini mereka akan mulai bekerja sehingga demikian akan mengurangi pressure ke rumah sakit. Jadi rumah sakit hanya buat orang yang betul-betul sudah sangat-sangat membutuhkan. Yang lain itu saya kira bisa dilakukan dengan isolasi mandiri, dengan tadi telemedicine,
dengan tadi kriteria yang jelas. Mengenai obat juga akan disiapkan ke situ, dan sekarang juga kalau Anda lihat di e-katalog juga sudah ada oksigen ekstra konsentrator yang itu juga bisa dibeli di sana kalau yang mau punya sendiri di rumah. Jadi kita mesti sharing semua ini, dan pemerintah juga tadi saya kira Menteri Kesehatan dengan Menteri Perindustrian sudah bicara, dan mereka juga mungkin akan mengadakan hal itu. Tapi buat orang-orang yang ingin mengambil sendiri juga bisa dapat di e-katalog. Kemudian Kemenkes juga memiliki big data hasil pemeriksaan PCR antigen dalam sistem New All Record atau NAR. Melalui sistem ini Kemenkes mendapat laporan real time tentang orang konfirmasi positif COVID-19. Ini saya kira bagus, jadi kita bisa monitor jumlahnya. Memang kalau kita lihat 5 hari terakhir ini angka terus naik sampai kemudian yang tertinggi sebenarnya kemarin tanggal 3 itu 27.900-an. Kemudian tanggal 4 dia turun 27.200-an. Tapi ini saya kira akan berkisar sini dan bisa akan naik terus lagi ke depan kalau kita tidak disiplin. Nah, ingat masa inkubasi itu 10 hari sampai 12 hari. Nah, oleh karena itu kita memang betul-betul masih melihat dari sejak tanggal 3 ini kira-kira 10 sampai 12 hari ke depan baru kita berharap akan terjadi penurunan. Kita berharap memang kalau bisa lebih awal. Nah, ini juga tergantung bagaimana nanti banyak kesembuhan, karena tingkat kesembuhan juga sangat tinggi, yaitu kita nomor 2 di dunia setelah Rusia. Jadi kalau Anda lihat, misalnya kesembuhan kemarin itu 13.000 sekian, dari yang infected 27.200. Jadi sebenarnya ada plus minusnya mengenai ini. Kemudian juga dari data laporan tersebut, Kemenkes akan mengirimkan notifikasi dan kode untuk mengakses layanan telemedicine melalui WhatsApp. Jadi sistem ini oleh Pak Budi sudah dibangun, dan saya kira akan mulai kita kerjakan, dan saya minta kerjasama masyarakat. Jadi jangan kita titip sekali lagi teman-teman media, tidak usah berkomentar yang macam-macam. Pemerintah melakukan yang terbaik, dan dari apa yang kami dapat sampai tadi malam, Presiden juga nanya ke saya bilang tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan bila kita semua mengerjakan sesuai bidang kita masing-masing. Jadi tadi mengenai oksigen, dia memang di beberapa tempat ada yang kurang, tapi segera kita atasin, dan kita malah ada sudah mengimpor, saya kira sekarang ongoing, juga mengenai botol-botol juga dan sebagainya. Itu saya kira sudah kami kerjakan, dan sekaligus kita membangun tadi distribusinya ini. Pasien juga secara langsung dapat memanfaatkan kode layanan untuk konsultasi dengan dokter dari salah satu platform telemedicine, serta mendapatkan paket obat apabila mengalami gejala ringan. Saya ulangi, gejala ringan atau vitamin bila tidak mengalami gejala apapun. Ini saya kira penting, dan pemerintah menyiapkan jumlah cukup, obat juga cukup, tidak ada isu mengenai ini. Jadi kalau ada yang ribut, makanya tidak ada. Oksigen pun sebenarnya, ini karena peningkatan sampai 3-4 kali mungkin jumlah yang dibutuhkan, jadi sempat distribusinya itu agak tersendat. Memang ada sedikit kekurangan, tapi sekarang dengan pengaturan dari 5 produser oksigen, yang kita minta 100% sekarang dikasihkan kepada masalah kesehatan. Kemudian melalui peluncuran layanan telemedicine ini, masyarakat dihimbau untuk melakukan pemeriksaan swab antigen hanya, saya ulangi ya, hanya di laboratorium yang terafiliasi dengan Kemenkes untuk memastikan bantuan pemerintah bisa diakses dan dimanfaatkan. Jadi saya mohon jangan ambil dari luar, karena di luar sekarang mulai nyebar-nyebar tadi kartu palsu mengenai vaksinasi. Jadi sekarang dimasukkan oleh Pak Menteri Kesehatan langsung kepada bisa ke HP kita masing-masing. Saat ini sudah ada 742 lab yang terafiliasi dengan Kemenkes memasukkan data ke dalam NAR. Jadi sudah makin baik sistemnya ini, dan saya minta pada Bapak Ibu sekalian nanti dihimbau jangan panik, sampaikan itu banyak laporan-laporan ke saya langsung, misalnya semua kita atasin. Apakah kejadian di Jogja, apakah kejadian di Jakarta, apakah kejadian di Surabaya, semua sampai hari ini kita dapat atasi dengan baik. Pertama menyangkut oksigen. Layanan ini akan dimulai diuji coba DKI pada Selasa besok, dan melalui layanan ini Dinkes DKI bekerja sama dengan Kemenkes dapat melakukan pemantauan pasien COVID-19 dengan baik.
Jadi efektif mulai berlaku besok. Jadi hari ini kita sosialisasi. Saya mohon saudara-saudara dari tim media untuk membantu. Katakanlah berita-berita positif, karena kalau kita memberikan berita-berita jelek, itu juga akan membuat nanti orang stres, dan stres itu juga membuat daya tahan tubuh turun. Nah, dengan layanan telekonsultasi ini, semua gejala COVID-19, konfirmasi positif, mendapat layanan medis tepat waktu, tanpa perlu mengantri di rumah sakit. Dan dengan demikian, pelayanan rumah sakit dapat diprioritaskan untuk pasien dengan gejala sedang dan berat dan kritis. Saya juga ingin memberi contoh kepada teman-teman media, anak saya, mantu saya juga isolasi mandiri. Mereka positif COVID, tapi mereka juga isolasi mandiri. Jadi saya pikir karena mereka masih saturasi oksigennya oke, kelihatannya tidak terlalu parah, oleh dokter dikatakan oke, obat diberikan, kami sewakan dia apartemen untuk mereka tinggal di sana. Jadi apa yang saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, kita bisa lakukan itu kalau kita sungguh-sungguh. Jadi tidak berlaku kepada hanya rakyat, semua kita harus sukarela untuk melakukan itu. Kami sangat mengapresiasi segala bentuk dukungan dari berbagai pihak, terutama dukungan dari Halo Dokter ini, Get Well, Good Dokter, Halo Dok, Klik Dokter, Klinik Gold, Link Sehat, Milfik Dokter, Pro Sehat, Sehat Q, dan Yes Dok. Ini semua mereka gratis membantu, karena dalam keadaan ini, di sinilah saya kira persatuan-kesatuan kita. Jadi saya pada platform ini dari lubuk hati yang paling dalam, pemerintah mengucapkan terima kasih karena Anda terpanggil untuk melaksanakan ini semua. Saya yang lain-lain, saya pikir nanti Menteri Kesehatan bisa menambahkan semua. Sekarang ini kalau Anda mau cek provinsi masing-masing sedang membangun, menyiapkan rumah sakit darurat. Dari TNI misalnya ada 310 tenda-tenda darurat yang kita gunakan juga seperti di RSPAD, itu akan digelar mulai hari ini sampai terus ke depan. Itu ada 310 tempat tidur, dan kita ingin dari 310 itu mungkin kita akan bikin bisa jadi tempat emergency. Jadi semua kekuatan kita gelar dengan baik, dan saya pikir semua masih terkendali dan tidak ada yang perlu kita menjadi ribut, panik ke sana sini, tidak ada menurut saya. Kalau ada yang sangat luar biasa pasti saya akan beritahu. Itu tanggung jawab moral saya, tapi saya bisa sampaikan pada Anda sama jawaban saya pada Presiden tadi malam, semua masih terkendali Pak Presiden, ada kritis di sana sini, yes, tapi semua dapat diatasi dan tim bekerja sangat kompak dan baik dari daerah sampai pusat. Saya kira cukup bagus. Ada dua di sini masalah, yes, kita akan atasi, dan saya berharap kalau kita semua kompak, insya Allah ini semua akan bisa teratasi. Saya kira itu dari saya persilakan Menteri Kesehatan. Terima kasih Pak Luhut atas penjelasannya. Monggo di Bapak Menteri Kesehatan, Pak Budi. Terima kasih Bu Bibi, terima kasih Pak Menko, rekan-rekan media yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta oleh Pak Menko dan juga diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk memastikan agar layanan kesehatan ke rakyat bisa dilakukan dengan baik. Dijelaskan mana yang perlu masuk ke rumah sakit, mana yang lebih baik tinggal di rumah. Perlu saya sampaikan di sini ke rekan-rekan media, bila ada teman kita yang positif, kita lihat kondisi saturasinya masih 95% ke atas, kemudian tidak sesak dan tidak komorbid, lebih baik untuk yang bersangkutan diisolasi mandiri di rumah. Karena terhindar dari exposure viral load yang tinggi di rumah sakit, dan juga secara emosional akan lebih tenang, lebih baik untuk yang bersangkutan tinggal di rumah sehingga imunitasnya terjaga. Kalau yang bersangkutan sudah merasakan sesak atau saturasinya di bawah 95 dan memiliki komorbid, itu yang harus masuk ke rumah sakit. Nah, untuk teman-teman kalau sudah memahami bahwa di atas 95 saturasi, tidak sesak, tidak komorbid, mesti isolasi di rumah,
kami sangat memahami bahwa teman-teman kita itu butuh konsultasi, butuh ketenangan bahwa diperhatikan dan tahu bahwa mereka menerima pengobatan yang benar. Untuk itulah kita melakukan layanan telemedicine. Karena kalau sekarang harus datang ke rumah sakit konsultasi dengan dokter akan susah. Karena akan menambah risiko, maka kita bekerja sama dengan 11 platform telemedicine untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan juga jasa pengiriman obat secara gratis. Dibantu, ditanggung oleh teman-teman telemedicine, startup, dan juga Kementerian Kesehatan. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada 11 platform telemedicine yaitu Allo Dokter, Get Well, Good Doctor, Halodoc, Klik Dokter, Klinik Go, Link Sehat, Milfik Dokter, Pro Sehat, Sehat Q, dan YesDoc. 11 platform telemedicine bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memberikan layanan telemedicine, yaitu layanan konsultasi dokter dan juga layanan pengiriman obat untuk teman-teman yang positif terkena COVID, tetapi saturasi di atas 95%, tidak sesak dan tidak komorbid, agar bisa dengan tenang, stay at home, tinggal di rumah, dan juga mendapatkan pengobatan yang baik. Dan semua ini diberikan secara gratis sebagai kontribusi dari 11 platform telemedicine dan obat-obatannya dilakukan juga dari Kementerian Kesehatan. Semuanya akan dilakukan juga berbasis digital, elektronik. Ini ada contohnya paket yang nanti akan dikirimkan secara gratis ke teman-teman untuk yang benar-benar tanpa gejala, sedangkan yang dengan gejala, misalnya ada demam sedikit atau batuk, tetapi saturasi masih tinggi, kita berikan juga paketnya secara gratis. Dengan paket-paket ini juga diintegrasikan dengan lab-lab PCR. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan uji PCR, juga bisa dilakukan melalui platform telemedicine ini. Kalau hasilnya positif, bisa langsung diteruskan dengan konsultasi dokter. Kemudian kalau memang membutuhkan obat, obatnya akan diberikan dan langsung dikirimkan ke rumah secara gratis. Selain 11 platform telemedicine tadi, Kementerian Kesehatan juga sudah terintegrasi dengan 742 lab yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa melakukan tes dan penyampaian hasilnya secara online terintegrasi ke 11 platform telemedicine tersebut. Layanan ini akan dilakukan uji coba di DKI Jakarta mulai hari Selasa besok, 6 Juli 2021, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI. Dengan layanan telemedicine ini, semua pasien COVID-19 yang terkonfirmasi positif bisa mendapatkan akses dan layanan medis tepat waktu, tanpa perlu mengantri di rumah sakit. Dengan demikian, layanan rumah sakit dapat kita prioritaskan untuk pasien dengan gejala yang sedang, berat, dan kritis. Ini adalah saatnya negara hadir untuk membantu rakyatnya, dan arahan Pak Menko tadi agar rakyat kita bisa tenang, bisa mengakses ke layanan kesehatan, bisa tetap mendapatkan obat, dan tetap tinggal di rumah sambil menunggu pemulihannya. Semoga rakyat kita selalu sehat dan kita bisa mengatasi pandemi ini dengan segera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Dari Prof. Kadir mungkin ada tambahan? Kalau tidak, baik. Izin Bapak, kita akan masuk ke dalam diskusi. Saya akan membuka pertanyaan untuk 2 atau 3 pertanyaan karena waktunya juga mendesak. Ada yang pertama dari Intan Kompas menanyakan bahwa berapa jumlah tempat tidur yang akan ditambah dan di mana saja penambahan itu ditargetkan, kapan
bisa dan siap digunakan? Bagaimana pula kesiapan tenaga kesehatan yang bertugas, termasuk ketersediaan ambulans? Dan bagaimana distribusi oksigen saat ini? Apa kendala yang dihadapi? Antisipasi apa yang sudah dilakukan untuk memastikan kebutuhan oksigen di setiap rumah sakit, juga di masyarakat itu bisa tercukupi? Monggo Pak Budi, Prof. Kadir, silakan. Mungkin izin Pak Menko, saya akan menjawab. Jadi rumah sakit Prof. Kadir ini sekarang sedang dalam proses untuk menambah sekitar 900 bed di Wisma Haji di Pondok Gede. Dan insya Allah ini sudah dikerjakan mulai hari ini atas instruksi Pak Menko Marinvest, Pak Luhut. Dan hari Rabu diharapkan sudah bisa menerima pasien. Ya. Dan untuk orang-orangnya, tenaga kesehatannya, kita sudah mendatangkan para tenaga kesehatan dari daerah-daerah yang COVID-nya tidak terlalu tinggi, seperti beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan. Nanti semua perawat dan dokter ini akan kita inapkan di satu gedung di Wisma Haji juga. Sehingga dengan demikian mereka bisa merawat sehingga 900 tempat tidur dan ada 50 ICU juga yang sudah dibangun dengan Kementerian BUMN yang mudah-mudahan bisa selesai hari Selasa. Itu dari sisi tenaga dan juga tempat tidur. Dari sisi oksigen, arahan Pak Menko tadi malam kita rapat kemarin 2 kali. Kita sudah mengidentifikasi kebutuhan oksigen di masing-masing rumah sakit. Kita sudah membuat satgas oksigen di masing-masing provinsi. Kita akan menggerakkan agar satgas ini bisa menyesuaikan supply yang ada dengan demand di masing-masing rumah sakit dan juga transportasi logistiknya ke masing-masing rumah sakit dari produsen yang ada. Pak Menko juga sudah memberikan arahan kalau misalnya ternyata terjadi kekurangan, Kementerian Perindustrian diminta untuk mengkonversikan oksigen yang tadinya dialokasikan ke industri menjadi dialokasikan ke rumah sakit dan juga kalau perlu mengimpor oksigen. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Budi. Rekan-rekan media mohon maaf karena ada kegiatan lain yang mendesak. Jadi sesi tanya jawab untuk konferensi pers saat ini terpaksa harus kita akhiri, tetapi chatnya teman-teman insya Allah akan saya... Bapak, satu pertanyaan lagi silakan. Oh, monggo Bapak, siap. Satu pertanyaan lagi dari Tribun News, Pak. Beberapa rumah sakit sudah menerapkan telemedicine bertarif. Itu aturannya bagaimana ya Pak? Karena ada juga hotel yang jadi tempat isolasi mandiri yang menawarkan isoman plus telemedicine. Dan kapasitas rumah sakit saat ini sudah kolaps Pak. Lalu bagaimana dengan pasien yang berisiko tinggi seperti lansia dan penderita komorbid karena varian Delta dianggap menyerang semua kelompok usia, namun lebih rentan terhadap kelompok ini. Monggo Pak Luhut terlebih dahulu. Nanti Pak Budi nanti saya summary dari 2 pertanyaan itu tadi. Baik. Monggo silakan Pak Budi. Jadi buat teman-teman, rumah sakit kita terus ditambah kapasitasnya. Jadi memang ada tekanan, tapi tidak usah khawatir, rumah sakit kita terus ditambah. Kementerian Kesehatan sudah mengkonversi Rumah Sakit Persahabatan, Fatmawati, dan Sulianti Saroso 100%. Jadi untuk COVID, dan kita sudah menambah 900 bed secara bertahap yang akan mulai di hari Rabu. Jadi tidak usah khawatir, kita terus menambah. Varian Delta ini memang lebih cepat menular, saya setuju. Oleh karena itu, disiplin. Tolong teman-teman disiplin memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan kalau tidak ada keperluan, tinggal di rumah saja. Mungkin jawaban saya demikian. Silakan Pak Menko. Saya kira tadi sudah diberikan oleh Pak Budi. Ya, kita seperti saya sampaikan tadi, kita tidak perlu ada panik. Semua terkendali. Ada masalah, yes. Sekarang kita bekerja round the clock untuk mengatasi kekurangan tadi. Oksigen juga saya katakan, kita juga bisa selesaikan. Ada 2 tipe oksigen yang kita pilah sekarang untuk yang tadi isolasi dan untuk tadi yang intensif. Jadi 2 itu satu. Kemudian nanti oksigen konsentrator itu nanti yang bisa mengambil dari udara. Itu sekarang saya kira bisa kita beli dan kita pesan. Jadi sekarang dengan kita pilahkan 2 ini sekarang, kita bisa tahu bahwa ada masalah. Rumah sakit, tadi sudah saya disampaikan Pak Budi,
900 tempat tidur tambah 50 ICU di situ, dan juga yang lain kita tambah, angkanya saya kira akan cukup besar. Kemudian di daerah lain, tadi RSPAD, ada TNI juga sudah menggelar lebih 310 sampai rumah sakit kapal Malhayati juga kita deploy untuk ini semua. Jadi sekali lagi tidak usah khawatir berlebihan. Dan kemudian banyak sekali juga yang ternyata teman-teman yang menyumbang, itu juga membuat kita senang, yang menyumbang misalnya oksigen, botol oksigen dan sebagainya. Mereka ada yang nyumbang 1.000, ada yang nyumbang berapa gitu. Saya pikir kita apresiasi sekali individu-individu ini, daripada banyak omong komentar sana sini, tapi memberikan bantuan konkret terhadap masalah ini, yang masalah Indonesia dan masalah dunia. Saya kira itu dari kami. Nanti kita atur lagi pertemuan berikutnya mungkin dalam besok atau lusa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Luhut, terima kasih Pak Budi. Baik teman-teman, jadi ada beberapa poin penting yang dapat kami sampaikan, bahwa pemerintah memastikan pasien yang melakukan isolasi mandiri untuk tetap memperoleh pelayanan kesehatan dan berupa telemedicine yang merupakan konsultasi kesehatan secara virtual yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh pasien dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola klinis yang optimal dan efektif. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi dari rekan-rekan media. Terima kasih banyak Pak Luhut, terima kasih banyak Pak Budi Gunadi, dan terima kasih banyak juga Prof. Kadir serta Bapak dan Ibu yang hadir di dalam Zoom meeting ini. Besar harapan kami agar informasi yang berguna ini dapat disebarkan kepada masyarakat luas dengan sebaik-baiknya. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Luhut, terima kasih Prof. Kadir. Oke Nani, boleh putus? Boleh putus, Nan? Siap, Bu.